Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ilma Eka Indrawati, dengan NIM 12401193077. Yang kedua, Fauzan Dian Firmansyah dengan NIM 12401193082. Dan yang ketiga, Melania Fitri Dwi Aryani dengan NIM 12401193083. Untuk materi yang pertama yaitu tentang diferensial fungsi sederhana. Dalam sebuah model atau persamaan, adanya perubahan nilai atas suatu variabel tentunya akan mempengaruhi nilai dari variabel lainnya. Seberapa besar tingkat perubahan suatu variabel akan mempengaruhi tingkat perubahan variabel lainnya sering diselesaikan dengan pendekatan diferensial. Secara umum, diferensial membahas tentang pengaruh perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam suatu persamaan matematika. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Diferensial fungsi sederhana jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, kemudian ada tambahan variabel bebas dengan x sebesar nilai delta x, sehingga bentuk umum persamaannya dapat dituliskan menjadi y sama dengan fx, dengan y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebasnya, artinya nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Maka y plus delta y sama dengan f kali x plus delta x. Kemudian delta y sama dengan f kali x plus delta x min y. Lalu delta y sama dengan f kali x plus delta x min fx. Penjelasannya adalah jika delta x adalah tambahan pada x dan jika delta y merupakan tambahan pada y, maka berkenaan tersebut berarti adanya tambahan pada variabel x. Apabila delta y timbul akibat adanya unsur delta x, maka solusi permasalahannya adalah ruas kiri dan kanan dari persamaan terakhir di atas keduanya dibagi dengan delta x, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Delta y per delta x sama dengan f kali x plus delta x min fx per delta x. Jika bentuk dari delta y per delta x ini dinamakan dengan suatu hasil bagi pada perbedaan atau koefisien diferensi, hal ini berarti menggantikan tingkat perubahan rata-rata pada variabel terikat pada y dengan variabel bebas pada x. Dalam kasus ekonomi dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya pada fungsi permintaan, hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga. Adanya perubahan tingkat harga pada suatu titik tertentu akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Pada setiap kasus dan setiap titik bisa sama ataupun berbeda, bergantung terhadap jenis fungsi permintaannya itu sendiri. Selanjutnya, marginalitas. Marginal berasal dari kata margin yang artinya adalah batas atau tepi. Dalam kegiatan ekonomi, marginal merupakan suatu kata yang berarti tambahan
dan nahi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi, kadangkala memerlukan tambahan dalam hal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat luas. Biaya marginal dan penerimaan marginal. Dari keterangan A, untuk menghasilkan tambahan 1 unit produk diperlukan tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Tambahan biaya inilah yang disebut dengan biaya marginal. Selanjutnya keterangan B, penerimaan marginal. Ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Marginal dan produk marginal. Yang A, utilitas marginal. Utilitas marginal adalah tambahan utilitas yang diperoleh konsumen karena adanya 1 unit barang tambahan yang dikonsumsinya. Secara matematis, diferensiasi pertama fungsi utilitas total akan menghasilkan fungsi utilitas marginal. Yang B, produk marginal. Produk marginal adalah jumlah produk tambahan yang dihasilkan karena terdapat tambahan 1 unit faktor produksi yang dihasilkan. Secara matematis, fungsi produk marginal merupakan turunan pertama dari fungsi produk total. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.